Ia hanya melihat punggung Dion yang mengambil kunci mobil, sebuah punggung yang makin hari makin terasa asing. Tetapi, ketika Alia melihat perempuan muda bergaun merah menyala itu duduk di kursi penumpang, ia tahu ini bukan tentang cemburu. Ini adalah pengkhianatan terhadap investasi, sebuah ancaman terhadap stabilitas dan harga diri yang telah ia bangun dengan susah payah. Malam itu, di balik tirai sunyi, Alia tidak meneteskan air mata. Ia menyusun rencana. Sebuah kejutan besar yang akan mengubah pesta kantor menjadi ruang pengadilan publik tempat ia akan menuntut kembali nilai pasarnya. Ia akan datang bukan untuk memohon cinta, tapi untuk menagih utang moral dan memamerkan martabat. Namun, benarkah Dion adalah satu-satunya yang berutang? Dan mungkinkah Alia selama ini juga telah mengkhianati dirinya sendiri? Saksikan kisah perebutan kendali narasi rumah tangga ini. Alia tahu persis jam berapa dasi itu akan dirapikan. Pukul 6:30 malam, di depan cermin yang sama. Itu adalah bagian dari ritual yang ia ciptakan sejak 5 tahun pernikahan mereka. Sebuah rutinitas yang teratur, steril, dan kini, penuh kebohongan yang rapi. Ketika Dion, suaminya, mengucapkan kalimat, "Alia, kamu tidak perlu ikut ke pesta kantor nanti malam," ia tidak terkejut. Getar dalam suaranya bukanlah karena sakit hati, melainkan rasa bosan yang menjemukan. Ia sudah tahu skenarionya. Acara formal khusus untuk orang dalam, Alia. "Kamu pasti akan bosan," ujar Dion tanpa menoleh, fokus pada simpul dasi yang sudah sempurna. Dion adalah sebuah proyek yang sukses. Suaminya adalah manajer senior yang ia poles dari nol. Setelah trauma kebangkrutan bisnis ayahnya membuat Alia bersumpah untuk tidak lagi bergantung pada hal yang tidak stabil. Stabilitas adalah segalanya, harga diri adalah mata uang. Dan Dion adalah investasi terbaiknya. Namun, ada satu hal yang ia sembunyikan, sebuah rahasia berlapis yang mengikatnya. Dion tidak pernah tahu bahwa modal awal yang ia gunakan untuk meluncurkan karirnya, modal yang ia dapat dengan mengorbankan beasiswa luar negerinya, sebenarnya disuntikkan ke dalam bisnis ayah Alia yang hampir kolaps 5 tahun lalu. Alia telah mengaturnya. Utang budi itu, dalam pikiran Alia, adalah jaminan atas loyalitas Dion. Dan kini, Dion melanggar perjanjian tak tertulis itu. Alia tidak menimpali, hanya mengamati punggung Dion yang mengambil kunci mobil dan jas. Punggung yang makin hari makin terasa asing. Itu bukan punggung seorang suami, melainkan punggung seorang klien yang baru saja memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan lain. Tepat pukul 7 malam, Alia berdiri di balik tirai sutra yang tebal. Matanya yang tajam memindai mobil hitam yang melaju menjauhi gerbang. Di kursi penumpang, seorang perempuan muda bergaun merah menyala duduk dengan santai. Aurel Dania. Bukan cinta baru, melainkan validasi baru bagi Dion. Alia tidak menangis. Air mata hanya membuang-buang waktu. Ia berjalan menuju laci meja kecil. Di sana, di bawah tumpukan surat lama, terselip salinan kwitansi transfer bank yang disamarkan, bukti transfer dari dana pribadi Dion ke rekening ayahnya, sebelum mereka menikah. Ia memegang kertas itu, hatinya dingin. Masalahnya bukan lagi perselingkuhan, tapi pengkhianatan terhadap utang. Dion bukan hanya selingkuh, ia mengancam stabilitas dan harga diri yang telah Alia bangun dengan susah payah. Itu adalah hal yang tidak bisa ia toleransi. Malam ini, Alia menyusun rencana. Sebuah reklamasi. Ia tidak akan bertarung untuk cintanya, ia akan bertarung untuk kepemilikan. Sebuah pengait muncul di benaknya. Apakah Dion menyelingkuhinya karena ia sendiri telah mencuri pengorbanan terbesarnya? Alia harus mencari tahu. Ia harus datang. Keesokan harinya, Alia bertemu dengan sahabatnya, Mita. Duduk di sebuah kafe tersembunyi, Alia mendengarkan rincian yang sudah ia duga. Dia datang sama perempuan itu, Alia. Tidak sembunyi. Dia pamer, seolah kamu tidak ada, kata Mita dengan suara tercekat. Alia hanya menyesap kopi tanpa gula. Ia tidak meminta simpati. Simpati adalah bentuk kelemahan. Aku sudah tahu, Mita. Aku hanya butuh data. Kehadiranku adalah sebuah hipotesis yang harus aku uji, balas Alia tenang. Mita menatapnya dengan kekhawatiran yang tebal. Ia tahu Alia tidak seperti perempuan lain. Alia tidak hancur karena cinta,
Alia hancur karena kegagalan kontrol. Di masa lalu, Alia adalah seorang kurator seni yang menjanjikan, namun trauma melihat kehancuran finansial keluarganya mengubah segalanya. Ia melepaskan cita-citanya demi mengamankan masa depan. Ia membeli Dion dengan pengorbanan yang dilakukan Dion sendiri, menjadikannya suami ideal, sebuah pajangan yang sempurna, aset sosial yang membanggakan. Alia mengira, dengan menjamin kesuksesan Dion, ia mengunci loyalitasnya. Inilah rahasia terberat Alia. Dia telah menukar cinta yang jujur dengan stabilitas yang dijamin. Malam itu, Alia mencari tahu detail pesta kantor. Ia menyalakan laptop. Informasi tentang tempat, daftar tamu, dan bahkan tata letak ruangan, terhampar di layar. Ia membaca semua dengan teliti, mencatat poin-poin penting, termasuk nama-nama orang berpengaruh yang akan hadir, terutama Pak Arman, CEO yang sangat menghargai nilai dan integritas yang dulu ia pamerkan saat mendampingi Dion di acara-acara. Alia menyadari, Dion mengabaikannya karena ia telah menjadi bayangan dari aset itu sendiri. Ia terlalu sibuk menjadi istri ideal, hingga melupakan siapa Alia sebenarnya. Ia telah membiarkan Dion meremehkan pengorbanan dan kecerdasannya sendiri. Ia harus membalikkan narasi itu. Risikonya tinggi. Jika ia datang dan gagal mengukuhkan kembali statusnya, ia akan dipermalukan. Jika ia berhasil, ia tidak hanya merebut kembali harga dirinya, tapi juga memenangkan perang narasi di mata kolega Dion. Saat ia sedang mematikan laptop, sebuah notifikasi email masuk. Undangan elektronik resmi. Bukan dari Dion, melainkan dari Pak Arman sendiri. Kami mengharapkan kehadiran Ibu Alia Rahmawati, mengingat peran krusial ibu dalam keberhasilan karir Dion. Alia tersenyum tipis. Ironis. Dion mencoba menyembunyikannya, tapi dunia luar justru mengakui eksistensinya. Tepat saat itu, Alia memantapkan tekad. Malam itu, ia tidak akan datang untuk memohon. Ia akan datang untuk menghitung kerugian dan menagih utang. Aula pesta berdinding marmer itu berkilauan. Ratusan lampu kristal memantulkan cahaya lembut, tetapi suasana itu tiba-tiba membeku saat Alia melangkah masuk. Ia mengenakan gaun biru tua hasil modifikasi yang pas di tubuhnya, rambutnya disanggul tinggi, dan ia tidak membawa Dion. Ia datang sebagai tamu yang dihormati, dengan undangan dari pucuk pimpinan tertinggi. Ia tampak tenang, berwibawa, dan yang paling penting, berjarak. Dion, yang tengah tertawa dengan Aurel, melihat bayangan dirinya di masa depan yang telah ia buang. Tawa itu menghilang seketika. Aurel, yang berpakaian serba menarik, tiba-tiba merasa gaun zamrudnya berubah menjadi seragam kantor yang lusuh. Itu istrimu, bisik Aurel, matanya menyiratkan kecemasan, bukan kemarahan. Alia tidak menyia-nyiakan waktu. Ia langsung menghampiri Pak Arman dan mulai berbincang dengan hangat, bukan tentang rumah tangga, melainkan tentang tren pasar yang baru-baru ini ia pelajari. Ia menggunakan kecerdasannya, pesonanya, dan koneksi lama yang ia bangun, memastikan bahwa setiap orang di ruangan itu tahu, Alia Rahmawati adalah sebuah kekuatan, bukan sekadar aksesoris. Ia menciptakan sebuah kursi kosong yang sangat menyakitkan di sisi Dion. Di tengah keramaian, ia berkenalan dengan Revan Anggara, seorang manajer cabang yang cerdas dan berwawasan luas. Revan tidak berbicara tentang mobil atau jabatan. Ia berbicara tentang buku, filsafat, dan bagaimana dunia korporat seringkali menukar makna dengan angka. Obrolan mereka terasa ringan, namun untuk pertama kalinya, Alia merasakan koneksi yang tidak berdasarkan status sosial. Ketika Dion akhirnya berani mendekat, ia hanya bisa bergumam, "Alia, kenapa kamu datang?" Alia menoleh, wajahnya datar. "Karena aku diundang. Dan aku pikir, sudah saatnya kamu tahu rasanya melihat seseorang yang kamu abaikan, bersinar begitu terang tanpa bantuanmu," jawabnya, suaranya pelan tapi tegas. Ini adalah klimaks yang brutal. Ia tidak berteriak, ia tidak membuat adegan, ia hanya memamerkan martabatnya. Dion menelan ludah, rasa takut kehilangan yang mendalam mulai menggerogotinya. Ia menyadari, Alia tidak datang untuk cemburu, ia datang untuk mengambil kembali nilai pasarnya. Pesta itu telah berubah menjadi ruang pengadilan publik. Ini bukan tentang cinta, ini adalah tentang kepemilikan. Dion melarikan diri ke balkon.
Ia tidak bisa lagi menikmati pesta. Setiap tawa Alia, setiap anggukan kepala Pak Arman kepadanya, terasa seperti tamparan yang disengaja. Aurel mengikutinya, suaranya manja kini berganti menjadi nada menuntut, "Kamu masih mencintai dia, kan?" Dion tidak menjawab. Ia melihat kembali bayangan masa lalu. Hari-hari ketika ia rela mengorbankan segalanya demi membantu bisnis mertuanya, pengorbanan yang Alia biarkan ia lupakan. Ia menyadari, perselingkuhannya bukan hanya melukai Alia, tapi juga menghina dirinya sendiri dan pengorbanannya yang tidak pernah dihargai Alia. Di dalam, Alia masih berbincang dengan Revan. "Kamu seperti lukisan malam ini," kata Revan tiba-tiba. "Indah, tapi menyimpan banyak cerita yang tidak semua orang bisa baca." Kalimat itu menohok. Revan seolah melihat retakan di balik kontrol Alia yang sempurna. Ia melihat beban utang budi dan utang pengorbanan yang selama ini Alia pikul. Alia bertanya, "Apakah kamu pernah merasa membeli sesuatu yang kamu pikir kamu butuhkan, tapi ternyata harganya terlalu mahal?" Revan tersenyum tipis. "Sering. Terutama ketika harga yang dibayar adalah dirimu sendiri." Revan telah menyentuh inti kontroversi Alia. Ia telah menukar dirinya dengan stabilitas yang berujung pada pengkhianatan Dion. Saat mobil jemputan Alia tiba, Dion muncul dari balkon. Wajahnya penuh penyesalan, matanya memohon. "Alia, kita harus bicara. Aku mau memperbaikinya," katanya lirih. Tepat di sampingnya, Revan berdiri, tenang. Dua pria, dua jalan. Dion menawarkan perbaikan masa lalu, Revan menawarkan potensi masa depan yang jujur. Alia menatap mereka berdua, hatinya bergulat. Rindu lama kepada Dion yang tulus masih ada. Namun, harapan baru untuk sebuah koneksi tanpa kepura-puraan yang ditawarkan Revan juga menggoda. Tetapi Alia menyadari, memilih salah satu berarti ia masih menggantungkan harga dirinya pada pilihan orang lain. Ia harus memutus rantai ketergantungan ini. Ia harus memilih apa yang paling tidak populer di mata masyarakat, dirinya sendiri. Ia butuh waktu untuk mengungkap kebenaran yang lebih besar, kebenaran tentang utang budi Dion. Pagi itu, rumah terasa dingin. Dion terbangun lebih dulu, namun keheningan Alia yang ia tinggalkan terasa lebih keras daripada pertengkaran apapun. Ia menemukan sehelai kertas kecil di sisi meja rias. Bukan surat cerai, bukan kutukan amarah. Hanya secarik catatan yang ditulis tanpa getar. "Terima kasih sudah pernah mencintaiku, meski hanya sebentar. Hari ini aku memilih pergi lebih pagi. Bukan untuk menghindar, tapi untuk menjaga diriku sendiri. Aku perlu menemukan di mana aku meletakkan, Alia, sebelum aku bisa mencintai kita." Dion memegang kertas itu lama, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan bukan hanya istri, tapi juga separuh dari harga dirinya yang telah dibangun Alia. Ia telah kehilangan kendali atas narasi hidupnya. Sementara itu, Alia telah berada di ruang kerja sebuah perpustakaan umum. Ia tersenyum tulus ketika membantu seorang anak memilih buku, senyum yang tidak pernah ia tunjukkan saat mendampingi Dion di acara formal. Ia mulai menata hidup yang lapang, yang tidak berbau kepura-puraan atau perhitungan. Ia mulai memproses rahasia Dion dan utang budi yang selama ini membelenggu batinnya. Ia menyadari, ia harus membayar lunas utang moral itu untuk benar-benar bebas. Beberapa hari kemudian, Dion datang mencarinya di perpustakaan, membawa sebuket mawar putih, simbol penyesalan yang klise. Ia melihat Alia duduk di seberang Revan. Revan tidak membawakan mawar, ia hanya membawakan 2 cangkir kopi dan sebuah buku. Mereka tertawa, tawa yang lepas, tanpa kendali. Dion tahu, Alia tidak hanya menjauh, tapi ia telah menemukan kemungkinan baru yang lebih jujur. Di hari yang lain, Alia duduk sendirian di sebuah kafe. Ia mengirim 2 pesan singkat. Kepada Dion, ia menulis, "Aku memaafkanmu, Dion. Tapi aku harus membebaskanmu, juga membebaskan diriku dari utang moral yang kita bagi. Aku memilih jalanku sendiri." Kepada Revan, ia menulis, "Kamu benar, harga yang dibayar terlalu mahal. Aku perlu menemukan diriku yang asli dulu." Alia tidak memilih Dion. Ia juga tidak memilih Revan. Ia memilih sebuah keputusan yang kontroversial di mata banyak orang, kesendirian yang otentik. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang siapa yang datang atau pergi,
melainkan tentang keberanian untuk berdiri sendiri, mengakui kesalahan diri sendiri, dan membangun kembali harga diri yang tidak bisa dibeli dengan utang budi atau stabilitas. Beberapa bulan kemudian, Alia membuka kafe kecil di sudut kota, tempat ia menukar trauma dengan ketenangan, dan menukar kepura-puraan dengan kejujuran. Sebuah akhir yang tidak romantis, namun penuh martabat. Akhirnya, Alia tidak memilih perbaikan masa lalu dari Dion maupun potensi masa depan dari Revan. Ia memilih jalan yang paling berani dan tidak populer, memilih dirinya sendiri, melepaskan ketergantungan pada stabilitas yang diciptakan orang lain, dan membangun martabat yang otentik. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketika kita dipaksa mengecilkan diri demi sebuah hubungan, melepaskan adalah bentuk cinta tertinggi, yaitu mencintai diri sendiri. Harga diri bukanlah tentang memiliki suami yang sempurna, melainkan tentang keberanian untuk berdiri sendiri di atas nilai-nilai kita.